Dari 5 sumber masalah yang selalu ada pada manusia, itu memang kuncinya adalah bertawakal kepada Allah SWT. Ada 5 masalah besar, 5 masalah pokok yang senantiasa ada pada manusia. Dan ini menjadi sumber kehancuran dalam kehidupan ini. Yang pertama masalah fisik, mulai dari tidak menerima kondisi fisiknya atau dalam kondisi sakit dan semacam ini kan sumber masalah. Yang kedua masalah finansial juga. Dari sinilah mungkin muncul kejahatan-kejahatan karena tidak bertawakal dalam masalah finansial. Yang ketiga masalah emosi, ya, tingkat depresi sangat tinggi karena dia bergantung kepada dirinya bukan kepada Allah. Tingkat bunuh diri semakin meningkat, tingkat stres, depresi, kesehatan mental semakin menurun dan semacamnya. Itu sumber masalah. Yang keempat masalah hubungan sosial. Ini juga menjadi masalah. Betapa sekarang itu di media sosial itu hubungan sosial itu kan banyak retak gara-gara komen dan semacamnya. Dan yang paling tinggi masalah manusia adalah masalah spiritual. Jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal soleh kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini adalah salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Wakil, yaitu Allah Maha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, Allah cukupi segala kebutuhannya. Hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat sejarah para nabi dan rasul, juga para sahabat, itu mereka dipenuhi dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup ini yang penuh dengan masalah bisa dilalui. Jadi kita ini tidak mungkin tidak punya masalah, tapi yang kita harapkan setiap masalah itu bisa kita lalui. Bagaimana ketawakalan dari Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Adam ketika diturunkan ke bumi. Bagaimana ketawakalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau senantiasa mendapatkan masalah, mendapatkan perintah yang ekstrim, yang di luar nalar manusia, tapi bisa dilalui dengan tawakal ini. Bagaimana ketika beliau dibakar, beliau berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah kita ini menjadikan Allah untuk kita berserah diri, bertawakal. Juga ketika Ibunda Aisyah terkena fitnah haditsul ifki, jadi berita bohong, beliau dituduh berselingkuh, maka juga beliau berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini merupakan zikir pagi dan sore yang ada di dalam kitab Al-Ma'surat,
yang mungkin bisa kita amalkan terus dengan penuh kesadaran, sehingga lepas ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada selain Allah itu kita berhubungan, tapi kalau ketergantungan itu mudah-mudahan kita terus perbaiki sampai kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih menitipkan ketergantungan kepada selain Allah, maka hidup itu penuh dengan masalah. Tapi ini levelnya beda-beda, berbeda-beda, terus mengalami pertumbuhan. Kita sadari memang kita masih bertawakal, tanda petik masih keterikatan, kemelekatan dengan selain Allah itu masih ada. Tapi dalam proses kehidupan kita, mudah-mudahan ini semakin dikurangi sampai kita tambah terus ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin sekalian? Dari 5 sumber masalah yang selalu ada pada manusia, itu memang kuncinya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 masalah besar, 5 masalah pokok yang senantiasa ada pada manusia. Dan ini menjadi sumber kehancuran dalam kehidupan ini. Yang pertama masalah fisik, mulai dari tidak menerima kondisi fisiknya atau dalam kondisi sakit dan semacam ini kan sumber masalah. Yang kedua masalah finansial juga. Dari sinilah mungkin muncul kejahatan-kejahatan karena tidak bertawakal dalam masalah finansial. Yang ketiga masalah emosi, ya, tingkat depresi sangat tinggi karena dia bergantung kepada dirinya bukan kepada Allah. Tingkat bunuh diri semakin meningkat, tingkat stres, depresi, kesehatan mental semakin menurun dan semacamnya. Itu sumber masalah. Jadi sumber masalah pertama itu masalah fisik, yang kedua masalah finansial, yang ketiga masalah emosi, yang keempat masalah hubungan sosial. Ini juga menjadi masalah. Betapa sekarang itu di media sosial itu hubungan sosial itu kan banyak retak gara-gara komen dan semacamnya. Bahkan dengan dislike saja itu bisa bermasalah. Jadi kalau kita ini memposting sesuatu, kita akan mengharapkan like, ya, like and subscribe. Suatu ketika itu dibalik, dislike dan unsubscribe, itu jadi masalah. Saya ditinggalkan dan semacamnya. Ini tergantung kepada itu, kepada validasi orang lain. Maka jadi sumber masalah, bisa bertengkar di situ, bisa dan semacamnya. Dan yang paling tinggi masalah manusia adalah masalah spiritual. Jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah spiritual inilah sebenarnya puncak dari segala masalah. Yang akan melahirkan masalah fisik, akan melahirkan masalah emosi, masalah finansial dan hubungan sosial. Maka kuncinya adalah, salah satunya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Asmaul Husna, itu Al-Wakil. Kita juga bisa berzikir dengan Al-Wakil, ya Wakil, ya Wakil sebanyak-banyaknya, karena Asmaul Husna itu adalah juga termasuk di samping zikir adalah doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Dalam kondisi-kondisi rileks santai, kondisi waktu-waktu kosong, mari kita lazimkan untuk senantiasa berzikir. Ini salah satunya adalah Al-Wakil, Allah yang Maha bertawakal. Hadirin rahimakumullah, ada banyak faidah kalau kita ini memiliki kebiasaan bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki ketenangan batin yang mendalam. Ketenangan batin, ini sumber kebahagiaan. Jadi ketika batin kita tenang, itu seluruh masalah yang lain itu akan mulai mengecil. Mungkin masalahnya tetap, tapi mindset kita berubah. Mungkin kita sakit. Kalau kita bergantung pada diri, kita akan mengeluh terus. Semakin tambah sakitnya, semakin stres, semakin banyak muncul hormon-hormon negatif yang berlebih. Kortisolnya semakin meningkat, adrenalinnya semakin meningkat. Makanya dengan kita bertawakal, itu kita akan melahirkan ketenangan batin. Dan itu harapan kita. Ketika batin kita tenang, ya, ruhani kita baik, maka nanti dampak-dampaknya itu mengarah kepada kebaikan. Fisik kita insya Allah semakin sehat, ya. Karena akan lahir apa? Hormon-hormon yang kita sampaikan kemarin di malam Rabu, ya, hormon endorfinnya akan meningkat, ya. Hormon dopaminnya meningkat, ya. Hormon-hormon kebahagiaan itu meningkat. Ketenangan batin ini kita harapkan
dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang bertawakal itu akan meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Jadi kita sering bahas masalah kebahagiaan karena ini kebutuhan setiap saat. Ya. Bahkan dalam beribadah pun kita butuh bahagia agar kita bisa konsentrasi. Kalau kita ini punya banyak masalah ketika sholat, kita akan ingat masalah itu terus, tidak bisa khusyuk dalam sholat. Maka orang yang bertawakal kepada Allah ini akan merasa puas hidupnya, menerima ridho. Jadi nanti akan berdampak kepada sifat yang lain, akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang bertawakal itu bisa mengurangi stres dan kecemasan yang sering kita bahas. Jadi orang stres, orang cemas itu karena dia bergantung kepada diri, dia bergantung kepada situasi, tidak bergantung kepada Allah. Padahal Allah yang akan menyetir situasi, Allah yang akan menyetir diri kita. Maka orang yang mudah stres, mudah cemas itu memang kunci tercepatnya untuk melakukan penyembuhan adalah dengan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang keempat, orang yang bertawakal kepada Allah adalah ini mampu membangun resiliensi. Membangun resiliensi itu artinya mampu bangkit, ya. Mampu bangkit ketika mengalami kemunduran, kegagalan, mampu bangkit. Jadi sebenarnya orang-orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang sukses adalah orang yang ketika gagal dia bisa bangkit. Itu namanya resiliensi. Jadi ketika gagal bangkit lagi. Kenapa? Karena dia punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Orang-orang yang stres, depresi itu tidak bisa bangkit dari masalahnya. Kenapa? Dia bersandar kepada masalah, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Jadi ini tingkat stres tinggi, bunuh diri tinggi. Bahkan di negara maju, bahkan ini media sosial. Artinya koneksi sosial itu semakin luas, tapi banyak orang semakin kesepian. Jadi koneksi sosial semakin luas, kenal banyak orang di mana-mana seluruh dunia, tapi kesepian semakin orang. Kenapa? Ada masalah di dalam dirinya. Ada masalah besar. Semakin mudah orang itu terjadi bentrok, terjadi miskomunikasi, ya, terjadi konflik dengan orang lain, dan bahkan bisa melibatkan orang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ada murid bermasalah, itu bisa sampai kepada orang tuanya langsung kadang-kadang, dan terlibat orang tuanya juga. Kalau dulu ketika kita sekolah kan orang tua tidak tahu apa-apa, mau temu naik kelas, mau temu lulus. Sekarang enggak, masalah sedikit diketahui. Kenapa? Lewat media sosial. Ada kata-kata buruk ya, di WA-nya, orang tuanya tahu, juga tersinggung. Artinya sesama orang tua juga bertengkar. Ini kan sangat bahaya. Kalau dulu kita mungkin sebagai anak tidak tahu bagaimana masalah anak di sekolah itu, kadang-kadang selesai dengan sendirinya, atau orang guru bisa menyelesaikan. Tapi sekarang enggak, orang tuanya toksik juga ya. Jadi racun-racun pikiran orang tuanya juga ada sekarang, juga terlibat, juga mengajak saudaranya, mengajak anaknya untuk bertengkar dengan lawannya itu. Ini yang terjadi sekarang. Jadi hubungan sosial semakin luas, tetapi tingkat kesepian semakin tinggi, tingkat konflik juga semakin tinggi. Ini kenapa? Karena tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, resiliensi, mampu bangkit dari kegagalan itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa bangkit kembali dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, faidah dari bertawakal adalah meningkatkan pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri. Meningkatkan pertumbuhan pribadi. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan sehingga kita mengalami perkembangan terus. Ada self improvement, jadi pengembangan diri terus, mulai dari intelektual kita berkembang, kemudian emosi kita semakin baik, hubungan sosial kita semakin baik, bahkan rezeki kita juga semakin luas. Ini kalau fungsi bertawakal kepada Allah SWT. Terjadi pertumbuhan terus. Bukankah
orang yang baik itu orang senantiasa mengalami pertumbuhan, orang yang beruntung. Jadi orang yang diantaranya orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu kan puncak kebaikan orang. Besok lebih baik dari hari ini, itu kan pertumbuhan, artinya keberkahan. Keberkahan itu kan az-ziyadah, kebaikan yang terus bertumbuh. Nah, maka dengan bertawakal kepada Allah, kebaikan-kebaikan itu berkembang terus, mulai dari finansial kita, fisik kita, emosi kita, hubungan sosial dan spiritual akan meningkat terus dengan kita semakin bertawakal kepada Allah. Mengapa? Karena hidup ini sebagai masalah itu adalah beban. Ketika beban itu kita pikul sendiri akan terasa berat. Tapi kan bertawakal itu mewakilkan, menyerahkan. Jadi beban itu diserahkan kepada Allah, maka hidup menjadi ringan karena bebannya berkurang. Maka ini penting bagi kita. Masalah keluarga, tidak mungkin tidak ada masalah. Bagaimana karakter istri yang begini, kan mesti ada. Kenapa? Istri kita itu kan bukan malaikat yang sempurna. Anak kita juga bukan malaikat. Suami kita, ibu-ibu juga bukan malaikat. Orang tua kita juga bukan malaikat yang tidak pernah bersalah. Tapi dengan bertawakal, insya Allah diberikan solusi dari masalah tersebut. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa mendalami karakter tawakal ini, mendalami sifat Allah Asmaul Husna, yaitu Al-Wakil. Jadi bisa meningkatkan pertumbuhan, ya, baik pribadi maupun kesadaran diri. Kemudian yang keenam, hadirin sekalian, faidah dari bertawakal adalah hubungan sosial yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Hubungan sosial yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Tidak mudah kita penuh pengertian dengan keluarga. Tidak mudah, tidak mudah. Kadang-kadang hambar hubungan itu. Kenapa? Dianggap biasa. Tapi dengan kita bertawakal kepada Allah, kita akan semakin mengerti dengan hubungan sosial kita, ya, dan lebih mengerti untuk bisa memahami kekurangan mereka. Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan merahmati seorang ibu yang memahami kekurangan anaknya, memahami kekurangannya. Saya pernah cerita, Albert Einstein itu yang merupakan fisikawan internasional nomor 1 dunia lah begitu, itu kan pernah mengalami kegagalan, pernah tidak naik kelas. Tapi ibunya memahami kekurangannya, ya, tidak menjustisnya, tidak mencemoohnya, tapi memberikan kelapangan hati kepada anaknya bahwa hidup seperti itu biasa, gagal itu biasa. Sehingga apa? Ini tidak menjadi mundur jiwanya, tapi terus bertumbuh menemukan dirinya. Kita juga begitu kepada anak kita yang mungkin tidak berprestasi, anak kita mungkin, maka siapa jadi nanti muncul, siapa tahu muncul nanti di masa-masa selanjutnya. Karena potensi manusia itu kan, manusia itu juara. Manusia itu juara. Jadi manusia yang hadir sekarang ini, kita semua adalah sang juara. Ketika ayah kita itu mengeluarkan sel kelamin jantan, sperma, itu jumlahnya miliaran jumlahnya. Yang akan masuk ke sel telur itu, yang masuk ke sel telur itu hanya satu, yaitu kita. Kalau 2 berarti kembar. Paling banyak kembar berapa sih? Paling 5 mungkin, atau 7 ada kembar. Tapi rata-rata tidak sehat hidupnya. Tapi kita rata-rata yang satu itu menang kepada saudara kita yang miliar itu. Berarti kita ini juara. Maka kesadaran ini penting untuk kita pahami, bahwa kita ini juara, kita ini orang hebat, tapi atas pertolongan Allah. Kalau kehebatan kita disadarkan pada diri kita, ketika gagal akan jatuh. Banyak terjadi orang. Jadi orang sudah di puncak karena sering sukses, ketika gagal tidak menerima, dia jatuh stres. Tapi kalau disadarkan pada Allah, walaupun kita ini juara, ketika mengalami kegagalan, itu adalah proses pendewasaan kita. Maka insya Allah tidak akan jatuh. Kenapa? Sandarannya kepada Allah, bukan kepada diri kita. Hadirukumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu orang bertawakal itu akan menyadari keterbatasan diri dan orang lain. Menyadari keterbatasan diri dan orang lain. Jadi jangan sampai kita ini overthinking. Overthinking itu standar tinggi terhadap diri dan orang lain, bahaya.
Jadi standar tinggi. Orang seperti ini tidak akan pernah selesai hidupnya. Terlalu tinggi standarnya sehingga bisa gagal apa yang dia lakukan. Kenapa? Manusia itu lemah. Kalau standarnya terlalu tinggi, akan terjadi konflik yang berlebihan, yang berbahaya. Maka orang yang bertawakal itu akan menyadari keterbatasan orang lain. Oh, ini berbuat salah. Ya, karena apa, Bapak Ibu sekalian? Di balik benar dan salah itu ada kebijaksanaan. Di balik benar dan salah ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang perlu kita miliki. Rasulullah di zamannya ada seorang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Itu kan dosa besar. Jadi berhubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari. Nah, sehingga ini harus apa? Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata tidak mampu ini. Nah, disinilah kebijaksanaan Rasulullah. Tidak mampu ternyata diberi keringanan. Tetapi kita jangan meringan-ringankan, bahaya, itu lain, beda. Jadi ketika sudah tidak mampu betul, itu ada kebijaksanaan. Tapi kita sudah berjuang maksimal sampai ya orang ini melanggar aturan ini, ternyata ujung-ujungnya dia mendapatkan sedekah yang banyak karena dia tidak mampu melakukan puasa 2 bulan itu. Dia orang miskin, katanya harus kan kalau tidak harus memberikan sedekah sekian-sekian, ternyata tidak punya. Akhirnya apa? Dia diberi sedekah, justru diberi sedekah. Jadi sudah melanggar, diberi sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui keterbatasannya. Tapi kita jangan sampai mengenteng-entengkan, jangan. Jadi kalau kita melakukan dosa, ini keterbatasan saya, jangan. Beda, itu beda mindset sudah. Jadi kita sudah berjuang maksimal melakukan kebaikan, ketika tidak mampu, di situ ada kebijaksanaan. Bukankah ketika kita perintah sholat harus berdiri sholat? Kalau tidak berdiri kan batal. Tapi ketika ada halangan kan boleh tidur, boleh duduk. Itulah kebijaksanaan, permakluman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga demikian. Di antara kebijaksanaan Allah juga, kita ini adalah orang yang senantiasa melakukan dosa. Tapi sebagian besar dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagian besar dosa, Al-Quran mengatakan diampuni. Ini kebijaksanaan dari Allah. Kita juga demikian. Kita sebagai orang tua maklumkan kesalahan anak kita, istri kita, tapi dengan terus berproses melakukan perbaikan-perbaikan, bukan dibiarkan, beda. Jadi kesalahan itu dimaklumkan. Contoh yang paling berat sekarang mungkin dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian, mengajak anak sholat berjamaah tapi sudah SMA, sulit. Mungkin saya merasakan, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika bisa diajak 2 tahun, 3, 5 tahun, ikut. Coba kalau SMA, sulit, karena mereka punya beda pemikiran, sudah sulit. Saya sering melihat itu. Jadi ketika SD ngentel ke bapak, nah SMA bapaknya kata dia ke masjid. Sulit, tidak mudah. Tapi itu dimaklumi dulu, kita perbaiki. Siapa tahu nanti muncul lagi kesadaran itu. Kalau tidak dimaklumi, masalah sudah jadi konflik yang justru anak itu sama sekali tidak mau ke masjid, bahkan tidak mau sholat, bahaya. Tapi dimaklumi dulu, karena memang begitu, naik turun. Saya merasakan. Jadi mulai kecil kita didik 2 tahun ke masjid terus. Bila aku lihat Pak, malas ke masjid. Mari kita sadarkan terus, kita doakan terus. Siapa tahu nanti muncul lagi sampai muncul kesadaran. Kalau sudah sadar, sudah tidak terlalu banyak kita memerintah. Itulah diantara bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, jadi manfaat kita ini bertawakal kepada Allah adalah mengajarkan keikhlasan yang mendalam. Kalau kita tawakal kepada Allah, kita ini lebih ikhlas dalam beramal. Ikhlasnya mendalam. Masalah terbesar amal kita adalah ikhlas, kan? Tidak mudah kita ikhlas dalam beramal. Mungkin sekarang ikhlas, besok bisa berubah. Kita membantu seseorang ikhlas, ketika orang tersebut punya masalah dengan kita, kadang-kadang muncul sudah ketidakikhlasan kita. Makanya kita berharap senantiasa dalam kondisi ikhlas. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah meningkatkan spiritualitas dan kedekatan kita kepada Allah. Ini puncak dari kita bertawakal kepada Allah. Spiritual kita meningkat, kedekatan kita kepada Allah meningkat, sehingga insya Allah akan bukakan segala pintu-pintu kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa
memberikan kekuatan pada kita untuk senantiasa bertawakal kepadanya dalam segala urusan kita, sehingga hidup ini menjadi semakin bertumbuh dan berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.